Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Kimania. Kimania itu asik. Silahkan disimak dan dipelajari video pembelajaran kali ini. Jangan lupa berdoa sebelum belajar. Mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan disampaikan pada pertemuan ini adalah tentang benzena dan turunannya. Materi ini adalah materi kelas 12 pada semester genap. Sebelumnya kita lihat dulu apakah itu benzena. Anak-anak sudah mengenal tentang benzena, tentu ini adalah suatu hal yang baru karena materi ini baru kita ketemu di kelas 12. Ya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada saat ini adalah yang pertama, menganalisis struktur, tata nama, sifat, dan kegunaan benzena dan turunannya. Yang kedua, menyajikan hasil penelusuran informasi beberapa turunan benzena yang berbahaya dan tidak berbahaya. Langsung kepada pokok materinya, yaitu benzena. Benzena adalah senyawa aromatik yang memiliki struktur heksagonal dan terdiri dari 6 atom karbon yang mengikat atom hidrogen dan memiliki ikatan rangkap 2 dan tunggal yang berselang-seling atau terkonjugasi dengan sudut antar atom C sebesar 120 derajat. Sedangkan turunan benzena adalah senyawa benzena yang satu atau lebih atom hidrogennya digantikan oleh gugus yang lain. Adapun struktur benzena dikenal dengan struktur Kekulé, yaitu terdiri dari 6 atom C dan 6 atom H dengan ikatan rangkap dan tunggal berselang-seling seperti pada gambar tersebut. Nah, karena susunannya yang seperti ini, ya, maka kemungkinan terjadinya perpindahan elektron yang menghasilkan struktur molekul yang tetap sama seperti sebelum elektron berpindah. Sehingga benzena akan menghasilkan sebuah struktur yang memiliki kondisi yang stabil atau cincin yang stabil. Nah, kestabilan cincin benzena ini didukung oleh fakta bahwa akan lebih mudah terjadi reaksi substitusi pada benzena dibandingkan dengan reaksi adisi. Dan menyebabkan terjadinya peristiwa perpindahan elektron yang disebut dengan istilah resonansi. Ya. Jadi teori resonansi ini menerangkan mengapa benzena sukar diadisi. Karena ikatan rangkap 2 karbon-karbon dalam benzena terdelokalisasi dan membentuk semacam cincin yang kokoh terhadap serangan kimia sehingga tidak mudah terganggu oleh yang lainnya. Maka ini adalah struktur benzena. Kenapa disebut dengan struktur Kekulé? Karena yang pertama kali merumuskan tentang struktur benzena ini adalah Auguste Kekulé. Nah, kita lihat bagaimana ikatan pada benzena seperti yang dijelaskan di awal, bahwa ikatan pada benzena itu adalah selang-seling antara ikatan rangkap tunggal dengan ikatan rangkap dan ikatan tunggalnya kedudukannya tidak tetap, sehingga terjadi ikatan resonansi seperti pada gambar berikut ini. Jadi posisinya bisa berselang-seling menyebabkan terjadinya bisa perpindahan elektron dari atom yang satu dengan yang lain sehingga akan terjadi resonansi. Sifat-sifat benzena yang pertama, atom pada benzena mempunyai kedudukan dan fungsi yang sama. Ya, yang kedua, benzena mudah mengalami reaksi substitusi, tetapi sukar mengalami reaksi adisi. Yang ketiga, satu atau lebih atom H yang terdapat pada benzena dapat disubstitusi dengan atom atau gugus atom yang lain.
Seperti contoh, misalnya ada senyawa benzena bereaksi dengan Cl2, maka Cl ini akan tersubstitusi menggantikan atom H yang ada pada salah satu C pada atom benzena, sehingga terbentuklah benzena klorida. Dan atom H tadi yang seharusnya di sini ya mengikat Cl, sehingga terbentuklah HCl. Apabila dua atom H pada benzena diganti dengan atom atau gugus lain, maka akan terjadi 3 macam posisi atau 3 isomer. Kita lihat yang pertama, jika atom H yang menggantikan atom yang lain menggantikan posisi atom H pada posisi seperti pada gambar ini, ya, pada posisi atom C yang pertama dan kedua, ya. Misalnya ada atom yang lain X atau Y, maka posisi yang seperti ini disebut posisi orto. Contoh yang kedua, jika posisinya berselang satu C, ya seperti pada gambar ini, X dan Y hijau ini, ya. Jadi pada posisi 1 dan 3, maka posisi yang seperti ini disebut dengan posisi meta. Nah, yang ketiga adalah posisi berseberangan antara atom 1 dengan yang lain, antara X dengan Y. Nah, posisi ini disebut dengan istilah posisi para. Baiklah, bagaimana tata nama turunan benzena? Yang pertama, benzena pada umumnya dipakai sebagai induk, ya. Dan gugus yang terikat atau atom yang terikat disebutkan lebih dahulu, kemudian diikuti dengan benzena. Seperti contoh berikut. Ini unsur senyawa utamanya yaitu benzena. Ada atom Cl yang terikat, ya, tersubstitusi di sini. Jadi senyawa utamanya adalah benzena. Untuk penamaannya disebutkan dulu gugus yang terikat, di mana di sini adalah atom Cl, maka Cl itu adalah kloro, maka nama senyawa ini adalah klorobenzena. Contoh yang kedua yang terikat adalah gugus nitro NO2, maka namanya jadi nitrobenzena. Sedangkan pada contoh yang ketiga C2H5 itu adalah etil, ya, maka namanya menjadi etilbenzena. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut untuk yang berikutnya. Beberapa senyawa turunan benzena ada yang mempunyai nama khusus atau yang lazim digunakan, seperti misalnya, ya, ada fenol, ini ya, di mana substituennya adalah gugus fungsinya OH. CH3 itu adalah metil atau metilbenzena atau nama lazimnya adalah toluena. NH2 ini amin, senyawa amina, maka namanya adalah anilina. SO3 itu sulfat, maka namanya menjadi asam benzena sulfonat. Kemudian ini juga ada namanya asam benzoat. Nah, ini benzaldehid dan stirena. Ini adalah beberapa contoh senyawa benzena yang namanya lebih lazim digunakan menggunakan nama-nama seperti ini. Kemudian cara penamaan yang kedua, yang pertama tadi menyebutkan nama substituen diikuti dengan kata benzena. Nah, jika ada substituen posisinya seperti yang saya jelaskan di awal tadi, ada posisi orto, meta, para, maka cara penamaannya adalah sebagai berikut. Contoh, ada senyawa Br, ya, ada dua senyawa Br, ini posisinya adalah orto, maka dituliskan namanya adalah 1,2-dibromobenzena. Ya, sama seperti penyamaan senyawa karbon yang lain, ya, atau turunannya. Kalau ada 2 Br, dua gugus yang sama pakai awalan di, ya, pada posisi 1 dan 2. Atau orto-dibromobenzena. Nah, orto ini menunjukkan bahwa posisinya pada posisi orto. Nah, jika posisi Br ini berselang 1 atom C, maka posisi ini disebut dengan posisi meta. Nama senyawa ini adalah 1,3-dibromobenzena atau meta-dibromobenzena. Dan yang terakhir, jika posisinya berseberangan, ini disebut posisi para, maka namanya menjadi para-dibromobenzena. Oke, bisa dipahami ya? Nah, ini adalah contoh-contoh yang lain. Silahkan disimak baik-baik, dipelajari ya. Nanti akan dilihat di sini apa namanya gitu ya, pada posisi-posisi orto, meta, dan para.
Nah, penamaan yang ketiga adalah jika gugusnya bervalensi 1 yang diturunkan dari benzena disebut dengan fenil, dan gugus yang diturunkan dari toluena disebut dengan benzil. Contohnya, ya. Ini ada satu gugus yang akan diturunkan, ya, makanya ini adalah OH, ya, maka namanya fenil, sehingga kalau di sini yang terganti adalah Cl, maka fenil klorida. Jika diturunkan dari toluena, ini kan dari CH3 diturunkan menjadi benzil, maka senyawa ini namanya benzil klorida. Berikutnya yang keempat adalah jika ada 3 substituen atau lebih, maka awan orto, meta, para tidak diterapkan lagi, tapi posisinya dinyatakan dengan angka dan urutan prioritas penomorannya seperti contoh berikut. Jadi berdasarkan prioritas penamaannya adalah yang mendapatkan nomor kecil adalah dari mulai senyawa COOH, ya, karboksilat, gugus karboksilat, sulfat, ya, aldehid, CNOH dan seterusnya. Contoh senyawa benzena berikut ini. Ada OH, ada Cl, ada Cl. Nah, Cl ini adalah golongan halogen, kalau di sini termasuk di deretan paling ujung, ya, X ini, ya. Jadi terakhir, maka dia duluan OH, di sini ada OH, maka OH lah yang mendapatkan nomor prioritas, itu nomor 1, ya. Jadi 1, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga nama senyawa ini adalah, dituliskan dulu senyawa Cl-nya, ya, 3, 4 dikloro. Nah, gugus utamanya adalah OH, yaitu fenol, maka namanya 3, 4 diklorofenol. Nah, jika ada lebih dari 2 ini, 1, 2, 3, ya, ada 3 macam, tetap skala prioritas kita lihat, ya. NO2 ini sebelum terakhir, ya, dari X. Ya, kemudian CH3 ini adalah gugus alkil atau yang disebut biasanya dengan lambang R. Maka R duluan yang sebagai prioritas, sehingga CH3 di sini mendapat posisi nomor 1. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga nama dari senyawa ini prioritasnya CH3 adalah toluen, ya. Ada NO2, NO2, NO2 ini ada 3, maka trinitro toluena. Oke, ini yang keempat. Kita lanjutkan untuk yang kelima. Mudah-mudahan dipahami, anak, ya. Yang kelima adalah jika cincin benzena terikat pada rantai alkana yang bergugus fungsi atau rantai alkana dengan 7 atom karbon atau lebih, maka rantai alkana tersebut sebagai induk, sedangkan cincinnya sebagai substituen, kebalikannya, ya. Contoh misalnya ada senyawa alkana yang memiliki rantai, ya, dengan 7 atom karbon atau lebih, maka senyawa alkananya inilah sebagai senyawa utamanya. Sedangkan benzen di sini posisinya sebagai substituen karena dia lebih sedikit jumlah C-nya, ya. Benzen itu kan cuma C-nya 6, sedangkan ini 7, maka rantai utamanya adalah 7 atau heptana. Sehingga nama senyawa ini adalah 2-fenil heptana. Oke, kita selesai pembahasannya, ya. Jadi kita sudah mempelajari tentang senyawa benzena dan toluena. Untuk pertemuan berikutnya